الفا صلى الله على زين الوجود أنساك طيبا وخيا في زهود. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-qismu tsalitsu al-mubahat. Wa ma min syai'in minal mubahati illa wa yahtamilu niyatan aw niyatin yasiru biha min mahasinil qurubat wa yanalu biha ma'aliyad darajat. Fama a'zama khusrana man yaghfulu anha wa yata'ataha ta'atiyal bahaimil muhmalati an sahwin wa ghaflah. Wala yanbaghi ay yastahqira al-'abdu syai'an minal khatarati wal khatawati wal lahazat wa kullu dhalik yus'alu anhu yawmal qiyamah innahu lima fa'alahu wa malladhi qasada bihi hadha bimubahin mahdin la yashubuhu karaha. Walidhalik qala sallallahu alaihi wasallam halaluha hisab wa haramuha iqab ila akhir. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bagian yang ketiga, perbuatan yang mubah. Sebagaimana dijelaskan bahwa perbuatan itu ada maksiat, itu tidak bisa dirubah dengan niat baik. Yang kedua, perbuatan taat itu bisa menjadi berlipat ganda pahalanya karena niat yang baik. Dan lagi yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan yang mubah, perbuatan-perbuatan yang dibolehkan oleh agama. Tidak ada perbuatan yang mubah, tidak ada perbuatan yang boleh, melainkan ia memungkinkan satu niat atau niat-niat yang menyebabkan perbuatan mubah menjadi termasuk ibadah yang baik dan mencapai derajat yang tinggi. Jadi setiap perbuatan yang dibolehkan oleh agama itu bisa kita masukkan niat yang baik. Dengan demikian perbuatan yang dibolehkan tadi menjadi bagian daripada ibadah dan dia mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perbuatan yang boleh itu menjadi bernilai ibadah apabila diniatkan dengan niat yang baik, maka perbuatan mubah itu pula bisa menjadi bernilai maksiat, bisa menjadi berdosa apabila perbuatan mubah itu diniatkan dengan niat yang jahat atau niat yang tidak baik. Alangkah besar kerugian orang yang lalai daripada niat. Alangkah besar kerugian orang yang lalai daripada niat dan mengerjakannya seperti perbuatan binatang yang dibiarkan karena kelupaan dan kelalaian. Artinya alangkah hinanya, alangkah ruginya kalau kita melakukan perbuatan yang boleh itu seperti binatang. Binatangnya kada tahu urusan niat. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang dibolehkan Allah,
tapi kada disertai dengan niat yang baik, maka itu disamakan kita dengan binatang yang dilepas begitu saja, penuh dengan kelupaan dan kelalaian. Dan tidak sayogianya seseorang hamba, seseorang manusia memandang hina, maksudnya menganggap inting, memandang remeh kepada sesuatu dari geritik-geritik hati, langkah-langkah dan lirikan-lirikan. Jangan kita anggap inting apa-apa yang terlintas dalam hati kita. Jangan dianggap inting langkah-langkah kaki kita. Jangan dianggap remeh lirikan-lirikan mata kita. Maka semua demikian itu dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Walaupun itu yang boleh, jangan dianggap inting, karena itu akan ditanya Allah, kenapa engkau lakukan itu, kenapa engkau lirik itu, kenapa engkau sentuh itu. Walaupun boleh, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mengapa ia mengerjakannya dan apa yang dimaksudkannya. Dan ini adalah pada sesuatu yang mubah, yang boleh. Amun nang haram tuh sudah ada jadi kisah lagi. Ini sesuatu yang boleh, tetap nantinya akan ditanya Allah pertanggungjawabannya. Dan ini adalah pada sesuatu yang mubah semata-mata, yang tidak dicampuri oleh kemakruhan, apalagi bercampur makruh, apalagi bercampur haram. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Artinya halalnya adalah dihisab. Perbuatan-perbuatan yang halal, perbuatan-perbuatan yang dibolehkan oleh agama, itu nantinya akan dihisab oleh Allah. Wa haramuha iqab, dan haramnya adalah disiksa. Kalau perbuatan itu haram, sudah jelas disiksa. Nah, yang halal ini pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi benar perkataan orang yang mengatakan, asar mengatakan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum nanti kamu akan dihisab orang. Jadi sejak dalam dunia ini kita sudah bisa mengulah alasan, sejak dalam dunia ini kita sudah bisa memberikan jawaban andai kata kita ditanya, supaya di akhirat kaina lebih inting, lebih mudah, bahkan bisa kada dihisab lagi. Kita ulah dulu alasannya dalam dunia. Kita hendak menukar kendaraan contohnya, nukar kendaraan boleh, kada dilarang. Kendaraan macam-macam, ada yang harga 10 juta, ada yang harganya 15 juta, ada harganya 20 juta. Kenapa kita nukar harga 15 juta? Kada nukar yang harga 10 juta. Napa alasannya? Nah, sebelum kayaknya di akhirat kita ditanya, kita mesti bisa dulu menjawab di dalam dunia ini. Karena di situ gelabakan menjawab. Kita nukar pakaian ada harga 100.000, boleh kita nukar. Ada pakaian harga 200.000, boleh kita nukar. Ada pakaian harga 1,5 juta, boleh aja kita nukar. Cuma andai kata ditanya kita, kenapa nukar yang 1,5 juta, kada nukar yang 200 saja, apa jawabannya? Nah, macam itulah karena Allah menanya setiap sesuatu yang dibolehkan di dalam dunia ini. Bila kita kada bisa mempersiapkan jawabannya, nah di situ kita akan mendapat hukuman. Kenapa Allah menanya hal-hal seperti itu? Kenapa maka ditakuni kita menggawi nang boleh ditakuni juga?
amunnya ada betakun macam itu, timbul pertanyaan, kenapa nang halal itu ditanya juga di akhirat? Nah alasannya karena walaupun itu halal, walaupun itu boleh, tapi semuaan yang kita gunakan itu adalah nikmat Allah. Semuaan yang kita pakai itu nikmat Allah. Wajar kalau Allah betakun sagan apa menggunakan nikmatnya. Sah aja Tuhan betakun. Kemana duit itu ikan gunakan? Nah, jadi walaupun halal tetap akan dihisap. Makin banyak kita punya yang halal, makin banyak hisapnya, makin banyak panjang hitungannya. Nah kalau nang haram tuh kada usah dipandir lagi, ikab ngarannya disiksa. Wa haramuha iqab. Nah jadi bila mana kita kada mampu mempersiapkan jawaban-jawaban yang bisa diterima oleh Allah, kada mampu kita nukar pakaian yang harga 1 juta. Memang boleh, duitnya ada, pakaiannya ada, halal. Kenapa nukar nang 1 juta? Maka ada orang nang pakaian nang harga 500.000. Ini bini-bini aja rajin itu baik-baik pakaiannya. Kenapa nukar nang 1 juta? Maka ada orang berjual nang 500.000, baik juga. Apa alasannya? Bila di sini kada kau menjawab, di situ makinnya kada kau menjawab lagi. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yus'alu yaumal qiyamah an kulli syai'in hatta an kuhli 'ainaihi wa an futatit tinah bi asbu'aihi wa an lamsihi thawba akhihi. Artinya sesungguhnya seseorang hamba kelak akan ditanya pada hari kiamat mengenai setiap sesuatu. Setiap sesuatu kada akan lepas daripada pertanyaan. Sehingga mengenai celak kedua matanya, sampai hal kecil becalak mata ditakuni Tuhan. Jam hari anu jam anu becalak mata napa garang tujuannya? Hari anu jam anu ikam bapacar napa garang tujuannya? Sampai sekecil itu ditanya oleh Allah. Nah ulah akan jawabannya wah ini dulu. Napa tadi tujuannya becalak mata, napa tujuannya bapacar, napa tujuannya bahias dan sebagainya itu. Sesungguhnya seseorang hamba kelak akan ditanya pada hari kiamat mengenai setiap sesuatu, sehingga mengenai celak kedua matanya, mengenai kepingan-kepingan tanah dengan 2 jarinya. Maksudnya orang tuh di tanah duduk kuritis-kuritis jari jika tanah tuh ada kalau biasa. Nah, apakah dikuritisi ditakuni Tuhan ngapa garang mengurik nih tuh tujuannya? Wa anfutati tinah bi asbu'aihi, dan mengenai sentuhan akan kain saudaranya. Kita menjapai kain ampun kawan, napa garang tujuannya menjapai kain ampun kawan itu? Nah jadi apa artinya? Di sini menunjukkan bahwa sangat penting niat. Nang ditakunakan Tuhan tuh bukan itunya, niatnya nang apa? Ini halal. Kalau halal tuh kan jadi masalah gawiannya. Niatnya aja nang jadi masalah. Karena sesuatu nang halal dengan niat nang baik bisa jadi pahala. Sesuatu nang halal dengan niat yang kada baik bisa jadi dosa. Jadi Allah menakuni niatnya nang apa? Tujuannya apa? Dan di dalam hadis yang lain disebutkan, man tatayyaba lillahi ta'ala yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu minal misik.
Man tatayyaba lillahi ta'ala jaa yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu minal misik. Wa man tatayyaba li ghairillahi ta'ala jaa yaumal qiyamah wa rihuhu antanu minal jifah. Artinya barang siapa yang memakai minyak harum, memakai minyak harum karena Allah Ta'ala, maka ia kelak datang pada hari kiamat, maka ia kelak datang pada hari kiamat dan baunya lebih harum daripada minyak misik kasturi. Dan barang siapa yang memakai minyak harum karena selain Allah, karena selain Allah, maka ia kelak datang pada hari kiamat dan baunya lebih busuk daripada bangkai. Nah, minyak harumnya sama, cuma nang saekong memakai niatnya karena Allah, nang saekong memakainya niatnya karena Allah. Di hari kiamat kena baunya berbeda. Nang saekong baunya lebih harum daripada kasturi, yang satunya lebih busuk daripada bangkai, karena niatnya berbeda. Maka memakai minyak harum adalah mubah pada dasar hukum. Pada dasar hukum memakai minyak harum itu hukumnya boleh. Boleh. Dengan niat yang baik jadi berpahala, dengan niat yang tidak baik jadi berdosa. Maka memakai minyak harum adalah mubah, tetapi tidak boleh tidak padanya daripada niat, daripada niat. Kalau kamu bertanya apa yang mungkin diniatkan dengan minyak harum, sedangkan ia adalah salah satu bagian nafsu. Minyak harum termasuk bagian kesenangan nafsu. Dan bagaimana ia memakai minyak harum karena Allah? Kayak apa caranya supaya kau makan minyak harum itu karena Allah? Ketahuilah bahwa orang yang memakai minyak harum umpamanya pada hari Jumat dan waktu-waktu lainnya, terupa bahwa ia bermaksud merasakan kesenangan dengan kelezatan dunia. Aku berminyak harum ini kada apa-apa, tujuanku nyaman, tujuanku hanya untuk bersenang-senang. Lain pada itu kadada ada orang kah, kadada orang kah, aku tetap makan minyak harum karena minyak harum itu kesenanganku. Nah, mamanya niatnya macam itu kayak apa? Ini ada orang bila hendak orang banyak hanya harga minyak harum, bila di rumah ada minyak harum kayak apa? Kah bau awak kalau jadi soal. Ada inya nih kada, baik orang ada atau kadada, baik hendak bagaul atau hendak kada, tetap berminyak harum karena inya katuju lawan harum-haruman. Nah, atau berminyak harum itu tujuannya bermaksud menampakkan kemegahan dengan banyak harta agar didengki oleh teman-temannya. Ini berminyak harum ini supaya berminyak harum dengan tujuan menampakkan kemegahan. Atau ia bermaksud riya kepada makhluk agar diberi kedudukan, agar berdiri kedudukan baginya pada mereka. Dan ia disebutkan dengan keharuman bau. Minyak harum ada tujuannya untuk menampakkan kemegahan kepada orang. Ada berminyak harum tujuannya supaya dikatakan orang sebagai harum.
atau agar ia disukai oleh wanita-wanita ajnabiyah apabila ia menganggap halal memandang kepada mereka, dan karena hal-hal lain yang tidak dapat dihitung, macam-macam. Ada yang berminyak haram tujuannya nyaman, mencari kenyamanan. Ada yang berminyak haram karena menampakkan kemegahan, menampakkan kekayaan. Ada orang berminyak haram supaya dianggap orang ingin itu paharuman. Ada yang berminyak haram supaya dinilai orang, macam-macam. Nah, kayak apa niat-niat seperti tadi? Semua ini menjadikan pemakaian minyak haram itu perbuatan maksiat. Jadi berdosa berminyak haram itu. Maka dengan demikian ia lebih busuk daripada bangkai pada hari kiamat, kecuali maksud yang pertama, yaitu merasakan kelezatan dan kesenangan. Nah, itu bukan maksiat. Sesungguhnya demikian itu tidak perbuatan maksiat. Nah, jadi ini berminyak haram tujuannya kadada karena Allah, kadada cuma hendak mencari kenyamanan. Dengan minyak haram aku jadi nyaman, jadi senang. Nah, ini kada maksiat itu. Itu kada maksiat. Kalau ini berminyak haram supaya dikatakan orang bahwa dia haram, nah itu maksiat. Berminyak haram dengan tujuan supaya dinilai orang ini itu megah, maksiat. Berminyak haram untuk menampakkan kekayaannya, maksiat. Berminyak haram dengan tujuan mencari kesenangan belaka, itu bukan perbuatan maksiat. Hanya saja ia kelak ditanyai mengenai demikian itu. Nah, baiknya berminyak haram jar Tuhan, ulun ya Allah ketujuannya minyak haram nyaman, nah habisnya situ. Tetap ini akan ditanya. Nah, baiknya berminyak haram supaya dinilai orang ulun nih haram bersih. Nah, itu riya ngarannya, itu jadi perbuatan maksiat. Barang siapa diperdebatkan hisabnya, maka ia disiksa. Kalau orang tuh dihisab oleh Allah satu persatu, dia pasti akan disiksa di akhirat kaina. Napa yang memakai pakaian ini, napa yang memakai galang ini, napa yang memakai sepeda ini, kenapa yang memakai mobil ini, kenapa yang makan itu, dihisab tunggu bijian, pasti manusia akan dapat siksa di akhirat, tidak akan lulus. Maka ia disiksa. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu dari perkara yang mubah dari dunia, maka ia tidak disiksa di akhirat, tetapi kurang kenikmatan akhirat baginya menurut kadarnya. Ini perbuatan mubah. Perbuatan mubah dan niatnya itu kada niat lain hanya untuk kesenangan. Artinya niat maksiat kada, niat taat kada. Ini perbuatan mubah nang niatnya hanya untuk bersenang-senang semata, bukan niat maksiat, bukan niat baik. Nah, ini walaupun di akhirat dia kada disiksa, tapi ini akan mengurangi bagian kenikmatannya di akhirat kaina. Akan mengurangi bagian kenikmatan surga di akhirat kaina. Orang makan yang nyaman-nyaman dimakani dalam dunia nih, karena halal aja boleh. Niatnya apa? Benyaman-nyaman benar, kada ada tujuan lain. Niat maksiat kada, niat baik kada ada. Cuma katuju nang nyaman-nyaman, nang baik-baik. Nah, ini walaupun dia halal, dia akan berkurang bagian kenikmatan di akhirat karena sudah disegerakan bagiannya di alam dunia ini. Nah, kalau niatnya bagus, baik dunia akhirat ngarannya. Jadi ada tiga. Pertama, seseorang yang melakukan perbuatan boleh dengan niat yang salah. Nah, ini neraka, siksa.
Seseorang melakukan yang boleh tapi niatnya baik, ini beruntung dunia akhirat. Seseorang yang melakukan yang boleh dengan niat hanya boleh, hanya bersenang-senang, ini walaupun kada disiksa, cuma akan mengurangi fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah di dalam surga kaina, mengurangi. Tetapi kurang kenikmatan akhirat baginya menurut kadarnya, dan cukup akan engkau kerugian bahwa disegerakan yang fana, dan rugi akan tambahan kenikmatan yang tidak akan fana. Rugi sudah kita tuh melakukan hal yang mubah, melakukan hal yang boleh, tapi niatnya kadada, niat maksiat kadada, niat baik kadada, itu sudah rugi. Karena kita menukarakan kenikmatan nang baka, nang abadi dengan kenikmatan dunia yang fana ini. Adapun niat yang baik, maka bahwa ia berniat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai minyak harum pada hari Jumat. Dan ia berniat dengannya juga untuk mengagungkan masjid dan menghormati Baitullah. Ini niat berminyak harum nang bagus. Dan ia maka tidak dilihat bahwa orang memasuki masjid untuk mengunjungi Allah melainkan berbau harum. Dan ia berniat dengannya untuk menyenangkan orang-orang yang dekat dengannya agar mereka senang di masjid ketika berdekatan dengannya dengan bau harumnya. Dan bahwa ia bermaksud mencegah bau-bau yang tidak sedap dari dirinya yang membawa kepada menyakitkan orang yang bergaul dengannya. Bagus. Dan bahwa ia bermaksud menutup pintu gibah dari orang-orang yang menggibah apabila mereka menggibahnya dengan bau-bau yang tidak enak, maka mereka berbuat maksiat kepada Allah dengan sebab demikian. Artinya aku berminyak harum ini supaya jangan digibah orang, awakku bau kada nyaman. Nah, itu ngarannya menghindari kemaksiatan. Karena kalau kita biarkan awak kita bau kada nyaman, nah digibah orang kena kita nang salah. Kenapa kada berminyak harum kata orang banyak? Itu nang salah. Nah jadi, dan bahwa ia bermaksud menutup pintu gibah dari orang-orang yang menggibah apabila mereka menggibahnya dengan bau-bau yang tidak enak, maka mereka berbuat maksiat kepada Allah dengan sebab demikian. Maka barang siapa melintangkan diri untuk digibah sedangkan ia mampu menjaga diri daripadanya, maka ia bersekutu dalam maksiat tersebut. Jadi hati-hati memakai pakaian nang jangan sampai digunjing orang. Bakal lakuan, jangan sampai bakal lakuan nang bakal jadi gunjingan orang. Sebab apa? Karena pakaian kita ini mudil pada orang, digunjing orang jadi gibah gara-gara kita pun dapat juga dosanya. Karena kita jalan mengulahkan dosa orang. Orang pakaian rata macam itu, punya pembelainnya berumba-rumbai umpamanya. Lalu jadi pandiran orang, man tuh baju berumba-rumbai aja. Nah saya kok berumba-rumbai. Nah orang jadi manggibah, jadinya gara-gara kita. 10 orang yang menggibah kita 10 juga dapat dosanya. Karena kita mengulahkan dosa orang itu. Maka barang siapa melintangkan diri untuk digibah sedangkan ia mampu menjaga diri daripadanya, maka ia bersekutu dalam maksiat tersebut. Seperti yang dikatakan, idza tarahalta an qaumin wa qad qadaru an la tufarikahum parrahiluna hum. Artinya apabila engkau pergi meninggalkan satu kaum dan mereka mampu agar engkau tidak berpisah dengan mereka, maka yang pergi adalah mereka. Orang tempat
maksiat. Nah, itu wajib kita meninggalkan daripada tempat maksiat itu kalau kita kada hendak masuk dalam golongan mereka. Jadi perbuatan baik dan perbuatan maksiat itu dapat akibatnya orang yang melakukan, dan dapat juga akibat orang-orang yang mengulahkan sebabnya, dapat juga akibat orang-orang yang menyukainya. Ada orang berbuat maksiat di Jakarta, kita di Barabai Bagana, kita dapat dosanya. Kenapa? Karena kita suka dengan perbuatan maksiatnya itu. Padahal yang berbuat tuh orang sana saling jauhan lawan kita. Cuma karena kita suka dengan maksiat mereka, kita dapat sekutu, dapat saham dalam dosanya. Nah demikian pula perbuatan kebaikan. Ada orang di sana berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai pahala, lalu kita suka dengan mereka itu. Nah walaupun kita jauh, walaupun kita kadang melakukannya, tapi karena sukanya kita dengan kebaikan itu, kita pun dapat juga bagian daripada pahala kebaikan itu. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Al-An'am 107. Artinya, dan janganlah kamu memaki orang-orang yang menyembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampau batas tanpa pengetahuan. Allah Ta'ala memberi isyarat dengan firman-Nya tersebut bahwa menyebabkan kepada kejelikan adalah suatu kejelikan. Kita nih mencaci maki orang kafir, jangan itu. Jangan dicaci maki orang kafir itu. Kenapa? Karena bisa mereka mencaci maki Tuhan Allah, Tuhan kita. Gara-gara kita mencaci maki mereka. Nah, jadi kitalah penyebabnya jadinya. Ujar Nabi, jangan kamu mencaci maki kedua orang tuamu. Jangan kamu mencela kedua orang tuamu. Ya sahabat, ya Rasulullah, mana mungkin kami mencaci maki orang tua, mana mungkin kami menyambati orang tua kami. Ya Nabi, itu bisa ikam mencaci maki orang tua yang lain, akhirnya mereka mencaci maki orang tua ikam gara-gara ikam ngarannya. Nah sama aja hukumnya, luncatannya kayak itu. Gara-gara kita mencaci maki abahnya, lalu abah kita dicelaknya juga, nah kita dapat dosanya. Kita nak ampun gara-gara, ampun sebab. Allah Ta'ala memberi isyarat dengan firman-Nya tersebut bahwa menyebabkan kepada kejelikan adalah suatu kejelikan, menyebabkan kepada satu dosa adalah dosa. Dan ia bermaksud dengan memakai minyak harum untuk mengobati utaknya agar bertambah kecerdasannya dan kepandaiannya, dan mudah atas memperoleh kepentingan-kepentingan agama dengan berfikir. Nah itu niat yang bagus. Kita hendak mutalaah, kita hendak memaham satu masalah agama, itu diperlukan tempat yang sesuai, diperlukan tempat yang mendukung. Lalu kita harumi tempat kita dengan dupa, kita harumi awak kita dengan harum-haruman, karena membantu kita untuk cepat menyelesaikan masalah agama ini. Nah itu bagus niatnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa harum baunya maka bertambah akalnya. Ini dan contoh-contoh sepertinya dari niat-niat tidak lemah orang yang ahli fikih daripadanya apabila perdagangan akhirat dan mencari kebaikan itu kuat dalam hatinya. Kalau kita hendak mencari akhirat, kalau kita mencari kebaikan-kebaikan yang banyak, kita kadang akan melakukan sesuatu yang boleh sebelum kita ada niat yang baik,
sebelum ada niat yang baik. Dan apabila tidak kuat dalam hatinya selain kenikmatan dunia, maka niat-niat ini tidak hadir kepadanya. Kalau pikiran kita hanya kesenangan dunia, maka niat-niat yang baik itu kadang akan timbul dalam hati kita. Hendak nukar, hendak ini makan, hendak itu minum, hendak ini. Nah, kalau kita pikir niat-niat yang baik karena hati kita dikuasai oleh ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Kalau niat-niat itu disebutkan kepadanya, maka hatinya tidak terbangkit kepadanya. Ibarat tahu juga, minyak harum tuh niatnya kayak tadi ini dikisahkan. Tetapinya kada terbangkit untuk itu, kada terdorong untuk itu, karena pikirannya dikuasai oleh kenikmatan dunia. Kalau niat-niat itu disebutkan kepadanya, maka hatinya tidak terbangkit kepadanya, maka tidak bersamanya dari niat-niat itu selain hadisun nafsi, ucapan hati, dan demikian itu tidak termasuk niat sedikit pun. Jadi ngaran niat itu bukan saja kok berminyak harum ini bukan niat, ngarannya itu hadisun nafsi. Hadisun nafsi, bicara hati ngarannya, itu lain niat. Niat itu sesuatu yang mendorong kita untuk berbuat. Nah, itu termasuk bagian daripada niat. Termasuk arti daripada niat adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Kamu hendak nukar minyak harum nih, kenapa? Karena aku hendak supaya harum agar akalku bertambah. Nah, itu ngarannya dorongan hati. Bukan nang saja aku berminyak harum karena ini, itu hanya bicara hati. Itu bukan itu yang dimaksud. Perbuatan-perbuatan yang mubah itu banyak dan tidak mungkin menghitung niat-niat padanya. Maka kiaskanlah yang lainnya dengan yang satu ini. Karena inilah sebagian orang ahli ma'rifah dari orang salaf berkata, sesungguhnya saya menyukai agar saya mempunyai niat pada tiap sesuatu. Mempunyai niat pada tiap sesuatu. Sehingga pada makananku, minumanku, tidurku, dan masuknya aku ke dalam WC, semuaan itu ada niat yang bisa menjadikan kita bernilai ibadah, bisa menjadikan kita berpahala. Al-Imam Asy-Syadzili rahimahullah, beliau begitu dihidangkan air minum, di air minum, lalu sidin minta air minum yang dingin, yang dalam kulkas ibarat kita wahin yang dingin, yang bais, sedangkan yang lain-lainnya kada, minum biasa. Waktu itu hari sangat panas, jadi orang-orang yang lain, kawan-kawan sidin diberi minum biasa, minum banyu biasa. Sidin begitu dihidangkan banyu biasa, minta banyu yang paling dingin. Nah, jadi kawan-kawan sidin bertanya, kan apa pian minta yang paling dingin? Nah, pagarang niat pian tujuannya. Nah, Sidin tujuannya ikhrajus syukri lillahi ta'ala, untuk mengeluarkan kesyukuran kepada Allah. Karena kalau hari itu sangat panas, kita minum banyu dingin, lawan yang kada dingin lain nyamannya. Bila lain nyaman, lain juga syukurnya. Samalah syukurnya sama, kada mau nyamannya lain, mestinya lain juga syukurnya. Nah, jadi aku minum banyu yang sangat dingin supaya aku bisa lebih syukur daripada kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contoh niat yang bagus. Setiap demikian termasuk yang mungkin dikasat dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena setiap sesuatu yang menjadi sebab bagi kekalnya badan dan kosongnya hati dari kepentingan-kepentingan badan, maka demikian itu penolong atas agama.
Kalau kita hendak buang hajat umpamanya di ariti nyaman lah sembahyang, kada nyaman, tentu kada nyaman. Nah kalau kita buang hajat niat untuk melapangkan ibadah jadi berpahala, karena dasar bujuran bila yang bakal ada hajat itu nyaman beribadah. Nah jadi setiap apapun perbuatan yang bisa dipakai untuk menolong agama, menolong ibadah, itu niat yang baik ngarannya. Maka barang siapa kasatnya dari makan adalah memperoleh kekuatan atas ibadah, dan dari bersetubuh adalah menjaga agamanya, jangan sampai melakukan yang dilarang Allah, menyenangkan hati istrinya, dan sampai dengannya kepada keturunan yang saleh yang menyembah Allah sepeninggalnya, lalu dengannya banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah orang yang berbuat ketaatan dengan makannya dan nikahnya. Dan yang paling kuat bagian-bagian nafsu adalah makan dan bersetubuh, dan mengkasat kebaikan pada keduanya tidak terlarang bagi orang yang kuat cita-cita akhirat atas hatinya. Kita hendak makan, dulu hendak makan, ya hendak makannya makannya lapar makan. Nah setelah kita mengetahui bahwa makan itu bisa menjadi pahala dengan niat yang baik dan pahalanya bisa berlipat ganda, maka kita pelajari kayak apa niat makan itu nang bagus, nang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Pertama, jadi mereka mengatakan bahwa makan itu tujuannya adalah menjunjung perintah Allah. Makan itu menjunjung perintah Allah, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari yang kami berikan kepada kamu. Makan. Jadi makan kita kalau niatnya demikian jadi berpahala. Makan karena Allah menyuruh makan yang baik-baik, lagi dan disuruh Tuhan dimakan yang nyaman-nyaman. Yang kedua, makan itu bisa kita niatkan at-taqawi ala talabil ilm, supaya kita kuat untuk menuntut ilmu. Makannya jangan banyak, tapi bila banyak ada kuat lagi nuntut ilmu, mengantuk jadinya. Nah, makan supaya kuat menuntut ilmu tuh kada banyak. At-taqawi ala talabil ilm, supaya kuat menuntut ilmu. Ini makan 2 piring supaya kuat menuntut ilmu, kada mau nih tuh. Justru maulah lemah daripada menuntut ilmu. Yang ketiga, at-taqawi ala kasbil halal. Aku makan ini supaya bisa bekerja mencari yang halal. Niat yang bagus semuaan. Yang keempat, niatnya at-taqawi ala dzikrillah. Dengan makan ini aku bisa zikir kepada Allah, bisa membaca Quran, bisa sembahyang, bisa membaca salawat, bisa macam-macam. Nah, jadi makan memperkuat untuk zikrillah. Yang kelima, aku makan ini hifdzul badan anil halak, menjaga badan jangan sampai celaka. Kalau kada bermakanan bisa mati, bisa garing, orang ada mau makan. Nah jadi makan ini adalah juga menjaga badanku daripada penyakit, daripada celaka dan sebagainya. Yang keenam, yang lebih penting, makan itu adalah istikhrajus syukri lillah. Hendak mengeluarkan syukur lawan Allah. Syukur itu ada dalam hati sudah, cuma belum terkeluar lagi. Begitu makan, nah terkeluar syukur kita, alhamdulillah. Bisa yang makan kita pasti alhamdulillah. Nah itu istikhrajus syukri, ngarannya mengeluarkan syukur. Nah yang ketujuh, idkhalus surur fi qalbil mudhib, itu menyenangkan hati orang yang menghidangkan. Ini yang mendisaruan. Nah sebut yang itu aja, yang boleh banyak makan, yang anak lainnya kada boleh banyak makan. Menjunjung perintah Allah Ta'ala,
jangan bertambah-tambah. Supaya kuat nuntut ilmu, jangan bertambah makannya. Supaya kuat mencari halal, jangan bertambah makannya. Supaya kuat berzikir, jangan bertambah makannya. Menjaga badan dari binasa, jangan bertambah makannya. Nah, menyenangkan orang nama hidangkan makanan, nah itu ayo bertambah di situ ada Bapak. Menyenangkan hati mereka, idkhalu surur fi qalbil mudhif. Nah, situ karena itulah semestinya bahwa ia membaguskan niatnya.